Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas daripada pembacaan Hadrah Basaudan, kita akan mendengarkan daripada kitab Nafahatur Rabbaniyah di dalam kalamnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Empang, Bogor. Pada minggu kemarin Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menjelaskan tentang bagaimana para aulia Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang memiliki kedudukan yang amat tinggi di sisi Allah, sampai saking tingginya mereka sebagian para aulia bertawassul dengan magomnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ucapan beliau pada minggu kemarin, datuknya yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas terkadang bertawassul dengan namanya, Gul ya Umar bin Abdurrahman, maka digabulkan hajatnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas karena beliau mengetahui kedudukannya yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini ada cerita nasihat unik daripada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Di dalam hadis Al-Qudsi Allah mengancam kepada umat manusia yang berani menyakiti bahkan memusuhi para aulia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah izinkan kepada hamba yang berani tersebut untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang jadi permasalahan, kata Habib Keramat Empang. Kenapa? Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa qad yugharul wali. Kadang-kadang, kata Habib Keramat Empang, seorang kekasih Allah, seorang waliullah itu terkadang suka cemburu. Terkadang seorang kekasih Allah itu tidak menerima. Kapan? Idza udhiya, apabila wali tersebut, kekasihnya Allah itu disakiti. Terkadang wali nggak terima. Terkadang kekasih Allah ini cemburu kalau sampai dirinya itu disakiti. Aulam yuhtaram, atau dirinya itu nggak dihormatin sama orang, dirinya itu nggak dihargai oleh orang. Terkadang nih wali nggak terima, dia bahkan cemburu kalau ada orang yang nyakitin, apalagi kagak ngormatin dia, kagak ngehargain dia. Dan kata Habib Keramat Empang, wa yadhunnu ba'dan nas anna dzalika intisarun minhu li nafsih. Sebagian orang nyangka bahwasannya hal tersebut, cemburunya dia, nggak terimanya dia itu wali, itu adalah bentuk pembelaan dirinya untuk diri tersebut. Jadi orang-orang nyangka, tuh wali bela diri, kalau disakitin, kalau nggak dihormatin, nggak dihargain, dia marah, itu mah bela diri dia. Au talabun li ta'zimihi, atau dia nyangka nih orang-orang bahwasanya itu wali pengen agar orang-orang memuliakan dirinya, agar orang-orang mengagungkan dirinya. Jadi suudzon. Kalau kita lihat para wali disakiti, para wali gak dihormatin, gak dihargain, mereka marah, orang-orang nyangkanya, itu mah pembelaan diri, itu mah si wali pengen dihormatin aja, pengen dimuliain aja. Maka kata Habib Keramat Empang, walaisal amr kadzalik, kenyataannya bukan seperti itu. Sangkaan seperti itu salah, nggak bener. Nggak ada wali bela diri, nggak ada wali nuntut orang-orang buat muliain dirinya, enggak. Terus kenapa kok mereka ini cemburu kalau disakiti, atau cemburu kalau sampai mereka ini tidak dihormati? Kata Habib Keramat Empang, walakinna dzalika ghiratan, akan tetapi sikap tersebut dari wali itu adalah rasa cemburunya dia terhadap apa? Lima ya'lamuhullahu mimma auda'ahullahu fihi min sirril wilayah. Karena itu wali tahu, ini wali paham dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala titipkan pada dirinya,
dari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala simpan pada dirinya berupa anugerah sir, rahasia kewalian. Dia tahu dia dirinya ini adalah seorang waliullah. Allah berikan titel kepada dia adalah kekasihnya Allah, sehingga ketika dia disakiti, dia tidak dihormati, dia nggak terima. Kenapa? Karena anugerah tersebut. Fahuwa yugharu ala adam ihtiramihim lidzalika sir. Maka kata Habib Keramat Empang, ini wali bukan marah karena dirinya, ini wali cemburu bukan karena dirinya, bukan. Akan tetapi dia cemburu dikarenakan orang-orang tidak menghormati terhadap rahasia kewalian, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada wali tersebut. Bukan karena dirinya, tapi hargai anugerah yang telah Allah berikan kepada si itu wali berupa tanda kewalian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Keramat Empang, wa kullu nabiyyin yuqabiluhu aduwwun. Setiap para nabi pasti akan berhadapan dengan musuhnya. Setiap para nabi, setiap para rasul pasti ada musuh-musuhnya yang harus dia hadapi di dalam dakwahnya. Wa kadzalika kullu waliyyin. Begitu juga kata Habib Keramat Empang Bogor, sebagaimana para nabi memiliki musuh, maka otomatis para wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga pasti akan berhadapan dengan musuh-musuhnya. Sehingga kalau para nabi disakiti, ya otomatis para aulia juga disakiti. Wa kullu adhiyatin daga' 'alal aulia. Maka kata Habib Keramat Empang, dan setiap gangguan, hal yang menyakitkan yang terjadi kepada para kekasih-kekasih Allah, yazdaduna biha yaqinan wa ma'rifatan. Maka para aulia tersebut akan bertambah dengan adanya gangguan tersebut. Apa yang bertambah pada diri mereka? Keyakinan mereka kepada Tuhannya, keyakinan mereka kepada Rasulnya yang diikutinya, dan keyakinan daripada ma'rifat dia kepada Tuhannya, bahwasannya ini adalah janjinya Allah, inilah jalannya para utusan-utusan Allah, sehingga dia tambah ma'rifat lagi bahwasannya dia adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang luar biasanya kata Habib Keramat Empang, li'annahum yadharu lahum biha ma yazidu ma hum alaihi minal haqqi. Dan para aulia Allah Subhanahu wa taala itu telah tampak pada diri mereka, yaitu dengan sebab adanya gangguan tersebut, sesuatu yang bertambah pada level yang ada pada mereka berupa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nunjukin levelnya. Ini orang bukan sembarangan. Kenapa? Karena gangguannya juga sangat luar biasa. Tandanya apa? Tandanya ini orang bukan orang sembarangan, levelnya tinggi. Seperti para nabi yang diganggu, mereka para aulia juga diganggu. Wa ma'adzalika fa innaha tadharu ala aidihimul ayat. Akan tetapi kata Habib Keramat Empang, bersamaan dengan gangguan tersebut, maka sesungguhnya akan tampak juga atas pada mereka para aulia Allah al ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi-nabi ditolong oleh Allah dengan mukjizat, maka para aulia Allah Subhanahu wa taala juga ditolong dengan karamat. Walakinnahu yudhiruhum fi madharis sabr. Akan tetapi lucunya Allah Subhanahu wa taala ini punya skenario, kata Habib Keramat Empang Bogor. Allah menampakkan mereka para kekasihnya di dalam penampakan sabar. Nggak langsung ditolong, nggak langsung tampak karomatnya, tapi ditampakin apa? Sabarnya. Sebagaimana dulu para rasul, para anbiya, mereka sabar menghadapi umatnya, begitu juga para aulia Allah Subhanahu wa taala, Allah tampakkan kepada umat kesabaran dia di dalam mengikuti jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa sih? Liyubtiyihim fi magamil hirah. Agar Allah tetap
menyebabkan mereka di dalam yaitu kebingungan. Jadi ini wali aja sendiri dibikin bingung sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Habib Keramat Empang Bogor, ini untuk menguji kepada wali tersebut bahwasannya ada yang namanya proses pertolongan dari Allah, ada yang namanya proses diijabah cita-citanya, tapi nggak ada yang langsung dibikin bingung dulu ini wali, tapi ujung-ujungnya apa? Bakal ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kata Habib Keramat Empang Bogor, wa kullama asabal anbiya wal auliya minal adza wal ibtila, setiap sesuatu yang menimpa kepada para nabi-nabi, segala sesuatu yang menimpa kepada para wali berupa gangguan, berupa cobaan, berupa ujian. Ini apa sih? Kata Habib Keramat Empang Bogor, fahuwa itsbatun lil wa'dil murassakhi li qawaidil imani wal yaqini fin nadhirina ilaihim. Maka sesungguhnya gangguan, ujian, cobaan yang menimpa para nabi, yang menimpa para wali itu adalah penetapan bukti verifikasi terhadap janjinya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan secara kokoh terhadap kaidah-kaidah di dalam keimanan, kaidah-kaidah di dalam keyakinan pada orang-orang yang melihat dan mengambil ilmu pelajaran pada mereka para anbiya dan para yaitu wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, asyaddun nasi balaan al-anbiya, paling beratnya, paling dahsyatnya ujian di antara manusia adalah para nabi-nabi. Maka tidak cukup di situ saja, Rasul teruskan, tsummal amsalu, kemudian setelah para nabi yang paling berat adalah orang-orang yang kualitasnya seperti para nabi-nabi. Terus diterusin lagi, fa'al amsal, fal amsal, begitulah, begitu juga kepada orang yang mana di bawah derajatnya mereka, bukan nabi, bukan orang yang kualitasnya seperti nabi, akan tetapi mereka ini memiliki kualitas yang mana hampir seperti orang-orang yang mengikuti nabi. Maka merekalah orang-orang yang ujiannya itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi, yubtalar rajulu ala hasabi dinih, seseorang itu akan diuji tergantung kualitas daripada agamanya. Fa in kana dinuhu salban ishtadda bala'uh, apabila agamanya itu kuat maka otomatis ujiannya juga bahkan lebih dahsyat. Wa in kana fi dinihi riqatan, apabila emang agamanya lemah, ubtuliya ala hasabi dinih, maka dia akan diuji juga tapi tergantung kualitas daripada agamanya. Sehingga kata Habib Keramat Empang, wa ni'amullahi ta'ala alal kuffar fid dunya. Ini kenapa sih kok orang-orang kafir nikmat bener ya hidupnya di alam dunia? Kayaknya seneng banget, makan apa aja, minum apa aja, nikmatin kehidupan apa aja. Bahkan Zionis, Yahudi, Israel berani ngebantai orang-orang Palestina dengan bebas, didukung, gak ada gangguan sama sekali. Maka kata Habib Keramat Empang, nikmat-nikmat Allah yang maha tinggi yang diberikan kepada orang-orang kafir di alam dunia, ini apa sih hikmahnya? Kata beliau, min jumlati tamhisi lil mu'minin. Hikmahnya itu adalah kenapa sih kok orang-orang kafir dikasih nikmat melebihi orang iman, orang muslim? Kenapa sih orang kafir dibiarkan ngebantai orang-orang muslim? Ini adalah termasuk daripada jumlah pengetesan atau jumlah pengujian terhadap orang-orang yang beriman. Karena Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan, dan kami telah jadikan sebagian kalian sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Bahkan di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulal jannata
walamma yatiyakum mathalul ladzina khalau min qablikum, apakah kalian akan mengira masuk ke dalam surga begitu saja? Kalian masuk ke dalam surga langsung aja, padahal belum datang kepada kalian yaitu sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu, di mana mereka para pengikut Rasul, para nabi, masathumul ba'sa'u, mereka telah tertimpa dengan kemelaratan, syiddatul faqr, bukan lagi miskin, di bawah kefakiran. Mereka pernah ditimpa oleh hal tersebut. Waddarra, kata Allah Subhanahu wa taala, rasa sakit, penderitaan. Bahkan wazulzilu, mereka ini digoncang bukan cuma sekali tapi berkali-kali dengan berbagai ujian, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai ujian tersebut membuat para rasul utusan Allah dan orang-orang yang berjuang bersama Rasul, mereka berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang, kapan? Sampai Allah janjiin, ala innal nasrullahi qarib, ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Sehingga mereka yang sudah teruji, mereka yang selalu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika menghadapi ujian, cobaan, mereka nggak kaget. Sebagaimana Allah ceritakan bagaimana Rasulullah bersama para sahabatnya ketika dikurung oleh pasukan Ahzab, dikurung oleh 10.000 pasukan yang akan menyerbu daripada kota Madinah, yang Rasul SAW hanya bermodalkan daripada parit yang dibangun oleh para sahabat Nabi melindungi kota Madinah, dan dikurung selama 2 bulan lamanya, sehingga tidak ada jalan keluar untuk masuk orang-orang kafir ke dalam Madinah kecuali perkampungan Yahudi. Maka orang Yahudi berkhianat dan memberi masuk kepada orang-orang kafir untuk menyerbu daripada kota Madinah. Apa yang terjadi? Allah abadikan di dalam Al-Quran, walamma ra'al mu'minunal ahzaba, maka tatkala orang-orang yang beriman melihat golongan-golongan yang bersekutu, koalisi daripada para musuh, apa yang mereka katakan? Galu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Mereka tenang, mereka nggak takut, mereka nggak gentar, tetapi mereka berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang telah dijanjikan oleh Allah, ini yang telah dijanjikan oleh Rasulullah. Apa? Akan datang ujian yang seperti ini. Sehingga ketika ujian itu datang, mereka berkata, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan sungguh benar janjinya Allah, sungguh benar janjinya Rasulullah. Mereka tidak gentar, mereka tidak mundur, mereka tidak putus asa. Yang dibilang oleh Al-Quran, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan hal tersebut tidaklah menambah kepada mereka kecuali bertambah iman, keyakinan mereka, bertambah daripada keislaman mereka. Inilah hikmah, kata Habib Keramat Empang Bogor, kenapa setiap orang ini di alam dunia gak pernah lepas dari masalah. Kenapa orang di alam dunia gak pernah lepas daripada ujian, cobaan? Karena emang sudah dibilang oleh Nabi SAW, fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'ah. Hakikatnya bala, ujian, cobaan itu akan senantiasa berada pada seorang hamba, tidak dilepaskan sampai kapan? Sampai hamba tersebut itu akhirnya berjalan di muka bumi, tidak ada dosa sedikit pun. Dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan sabarnya mengikuti daripada janjinya Allah, janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dibilang oleh orang-orang saleh, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau tertimpa ujian, tertimpa masalah, tertimpa cobaan, mereka akan istirja, balik kepada Allah. Kita milik siapa? Milik Allah. Maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
orang yang seperti itu dibilang di dalam Al-Qur'an, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka model yang seperti itu akan senantiasa memperoleh ampunan dan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab mereka bisa berbagi kepada sesama, berbagi kepada sesama dengan solusi, berbagi kepada sesama dengan petunjuk yang telah mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mendapatkan nasihat pada malam hari ini dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan di dalam iman, kekuatan di dalam Islam, kekuatan di dalam menjalani cobaan. Sekaligus kita doakan juga pada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, Allah berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka, Allah berikan kemenangan kepada mereka, dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah dunia dan fitnah akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.